pagi anak-anakku semuanya, gimana keadaannya? Pasti sehat bukan? Nah, di sini Ibu juga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita tetap masih pada pelajaran persamaan akuntansi. Berhubung kamu kurang paham mengenai contoh soal dalam persamaan akuntansi, Ibu akan memberikan lagi contoh soal 3 transaksi. Oke, kita mulai dari yang transaksi pertama. Nah, si Ahmad dia mendirikan usaha ekspedisi. Udah, ekspedisi apa? Ekspedisi usaha. Udah. Nah, di sini kalau kita mau buat kolom persamaan akuntansi, si Ahmad ini ditulis dulu Ahmad usaha atau Ahmad ekspedisi usaha. Nah, baru masukkan di sini adalah persamaan akuntansi. Dah. Nah, setelah ini dituliskan, ingat, dia dimulai tahun berapa? 2020. Nah, bulannya berapa? Juli. Kita buat di sini. Juli 2020. Dah. Nah, di bulan Juli ini dan di tahun 2020 ini si Ahmad ini mendirikan sebuah ekspedisi usaha. Oke, mulai tanggal berapa? Tanggal 2. Sebelum masuk ke soal, terlebih dahulu kita buat sebuah kolom persamaan akuntansi. Oke, kita mulai tanggal transaksinya ya, analisisnya. Nah, di sini dia 2020. Di sini dia Juli, di sini dia tanggal 2. Berarti mulai tanggal 2 bulan Juli 2020, si Ahmad tadi itu menyetorkan uangnya ke kas perusahaan sebagai setoran awalnya sebesar 150 juta. Udah, dan dia membeli 3 unit buah mobil. Itu sebesar 600 juta. Jadi analisisnya kasnya bertambah itu sebesar 150 juta. Nah, kas bertambah. Apalagi bertambah dia? Kendaraannya sebesar berapa? 600 juta. Udah? Nah, kas 150 juta. Kendaraan 600 juta. Nah, baru apa lagi? Modalnya atau sering disebut ekuitasnya sebesar berapa? 150 tambah 600 berarti berapa? 750 juta. Nah, di kolom keterangan itu dibuat sebagai setoran awal. Selesai. Paham? Nah, kita mulai lagi. Tanggal berapa? Tanggal 3. Perlu nggak ditulis 2020 Julinya lagi? Tidak perlu, karena sudah di bagian pertama. Dah. Nah, di bagian pertama dia membeli 3 unit. Dah, 3 unit apa dia? Peralatan. Peralatan apa? Komputer. Sebesar berapa? Sebesar 18 juta. Dah. Nah, dia beli peralatannya 3 unit komputer 18 juta dengan tunai. Berarti apa? Kasnya berkurang. Karena apa? Dibelinya peralatan. Peralatan apa? 3 komputer. Oke, kita buat. Kasnya berkurang sebesar 18 juta. Nah, Bu, kasnya berkurang berarti nih. Supaya apa? Supaya kamu bisa yang namanya untuk mencari yang namanya saldo akhirnya. Dah, 18 juta kas. Berarti kalau dia berkurang, berarti peralatannya bertambah. Karena apa? Dia membeli peralatan, berarti tambah peralatan komputernya. Sebesar berapa? Tetap 18 juta. Oke, selesai. Kita tarik dia. Nah, di sini Ibu buat adalah saldo akhir. Kita kurangkan. Dah, 150 dikurang 18. Berapa dia? 132 juta.
Nah, di sini kosong, 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 kosong. Di sini kosong. Nah, tanggal 2 peralatan ada? Nggak ada. Yang ada di tanggal berapa? Tanggal 3. Ya turunkan saja, nggak ada lawannya. 18 juta. Nah, begitu juga kendaraan, nggak ada lawannya. Ya turunkan. Kalau nggak ada lawannya, ngapain pula diturunkan? Oke, ini sama dengan, ini sama dengan. Nah, utangnya ada, kosong, kosong. Nah, di sini tambah, udah. Nah, di sini tambah, di sini tambah, di sini kosong. Nggak ada lawannya, tinggal tuliskan saja. Oke, nah selesai, selesai. Nah, inilah saldo akhir. Kas itu sebesar 132, peralatannya itu 18 juta, kendaraannya 600, dan modalnya itu 750. Nah, selesai itu masuk kita ke tanggal berapa? Tanggal 6. Nah, pada tanggal 6 ini dia membeli yang namanya perlengkapan secara kredit. Pembelian perlengkapan secara kredit. Udah? Nah, pembelian perlengkapan secara kredit sebesar berapa? 5 juta. Analisis transaksinya gimana? Perlengkapan berupa harta dia bertambah secara kredit, berarti masih tunggak, yaitu dinamakan utang. Oke, kita masukkan berapa tadi? 5 juta. Nah, kita cari perlengkapan. Di sini kita tulis 5 juta. Udah sesuai kan ya tanggalnya. Nah, setelah itu apa tadi? Ini ada kas nggak ada, peralatan ada nggak ada, kendaraan ada nggak ada. Ini masuk. Utangnya berapa? 5 juta. Karena apa? Perlengkapannya secara kredit. Ini ditambah modalnya tidak ada. Udah? Nah, tarik lagi dia, tutup dia. Saldo akhir SO. Nah, ini kalau dia tidak ada lawannya dalam setiap akun, tinggal turunkan nak. 132 juta. Dah? Nah, di sini nggak ada lawannya, tinggal turunkan 5 juta. Nah, di sini nggak ada lawannya juga, tinggal turunkan 18 juta. Nah, di sini juga nggak ada lawannya, 600 juta. Dah, ini sama dengan di sini 5 juta. Nah, di sini tambah, di sini 750 juta. Selesai, selesai. Inilah 3 transaksi tersebut. Nah, Bu, itu kan Aktiva sama Fasipa itu harus sama. Gimana cara kita mengetahui? Ingat, kelompok Aktiva itu dimasuk dengan kelompok harta. Dah, tambahkan dia dari kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Dah, selesai kamu tambahkan semua, itulah hasil untuk si Aktivanya. Nah, Bu, untuk si Pasipanya yang gimana? Ini, utang tambah modal. Berapa utang tambah modalnya? Itulah untuk si Pasipanya. Nah, di sini 750 juta ditambah 5 juta. Berapa dia? 760. Nih kita hapus dulu ya. Nah, 750 juta ditambah 5 juta. Berapa dia? 755 juta. Dah, inilah sebagai Aktiva dia. Dah. Nah, ini apa, Bu? Nah, ini dia di kolom ini Aktivanya, ini Fasipanya, ini Aktivanya. Kalau di Fasipa dia 755 juta, maka di Aktiva dia adalah 755 juta. Ingat di sini kolom yang namanya jumlah. Tarik dia, tutup dia. Selesai, Bu. Selesai. Inilah 3 transaksi dari si Ahmad yang mendirikan usaha ekspedisi usaha pada bulan Juli 2020. Oke, gimana nak, paham kan mengenai 3 transaksi ini yang si Ahmad mendirikan usaha ekspedisi usaha? Nah, kalau paham nanti Ibu akan memberikan
contoh soal 4 transaksi lagi. Oke. Nah, nanti dikumpulkan besok. Besok akan Ibu terima tugas kamu. Ibu harap kamu mengerjakannya sendiri. Paham kan? Oke, selamat pagi.